Ini persoalan tentang Ayase Ueda. Sebenarnya nggak perlu lah saya mau membicarakan soal Ayase Ueda ini. Yang konon diribut-ribut dia akan memperkuat Indonesia, bahkan ada akun TikTok dan macam-macam media yang bilang ini akan dinaturalisasi, akan diambil sumpah. Ya ini yang beredar terus. Ini pada hoax menurut saya ya. Hanya ada satu pemain yang sedang fokus bagi PSSI untuk diambil sumpah, sedang diurus. Oleh Romeni. Itu saja. Oleh Romeni aja belum selesai, ya semua surat-suratnya belum bisa lengkap semua untuk diberikan ke Kemenpora, kan Kemenpora akan ke Menteri Hukum. Apalagi soal Ayase Ueda, yang nggak tahu ini kabar dari mana, teman-teman ya. Jadi saya bisa katakan di sini nggak usah banyak percaya dengan rumor dan apa yang berkembang ini hanya untuk mencari viewers, mencari sensasi besar. Untuk mengatakan bahwa seorang Ayase Ueda, ini pemain 26 tahun yang bermain di Feyenoord ini ya, tim nasional Jepang. Dia terakhir mencetak 2 gol ke gawang Indonesia. Itu di Piala Asia. Ketika Jepang menang dengan 3-1, 2 gol dari dia, 1 penalti ketika Jordi Amat tuh mengambil Ueda. Dan Ueda sendiri yang mengambil penalti untuk menggetarkan gawang Hernando Ari, dan dia mencetak gol berikutnya lagi ya. Jadi saya pikir tidak ada kebenaran sama sekali kalau Ayase Ueda ini akan memperkuat tim nasional Indonesia. Dari mana itu data-data yang ada ya. Kemudian kalau saya bisa katakan di sini ya, dia belum harus bermain di tim nasional Jepang, nggak boleh sama sekali. Kalau seorang pemain sudah bermain 3 kali saja di tim nasional di ajang resmi di bawah FIFA, itu nggak mungkin lagi bisa diambil oleh negara lain ya kan. Apalagi sekarang Ayase Ueda itu sudah 30 kali bermain ya. Bagi yang banyak masih bertanya ini, biar jelas, sudah 30 kali bermain di tim nasional Jepang, 30 caps, 14 gol. Tahun 2024 sekarang aja dia sudah bermain 14 kali, nggak salah ya. Ada 7 gol yang dia buat di 2024, termasuk 2 gol gawang Indonesia yang saya bilang tadi itu di Piala Asia. Ini striker gacor, dan saya pikir nggak mungkin sama sekali kok itu bisa terjadi bahwa dia akan memperkuat Indonesia. Bahkan ada yang bilang di akun saya lihat sudah diterima Pak Erick Thohir lah, dia akan datang pada hari ini. Wah, gawat juga ini pemberitaan-pemberitaan yang ada. Karena tidak semudah itu, sekali lagi ya teman-teman, untuk seseorang datang ya, apalagi dengan kabar dari Ayase Ueda ini yang menjadi pilar utama. Kalau suruh memilih ya, dia tetap akan memilih Jepang ya. Kendati ini misalnya dia punya darah keturunan, misalnya contohnya Indonesia, disuruh pilih, tetap dia akan pilih Jepang. Karena kemungkinan bermain di level tertinggi itu ada di Jepang. Jepang bisa ikut di Piala Asia yang sudah pasti lolos ya. Kemudian Piala Dunia udah pasti lolos. Dalam setiap 4 tahun sekali, semua pasti akan lolos. Dimanapun Jepang ikut, ya pasti akan memilih Jepang lah. Apalagi dia pemain utama di Jepang. Nah, dia sedang cedera ya, dan mungkin akan bermain nanti setelah dia sembuh, pemulihan itu pada Januari tahun depan 2025 ya, sehingga dia tidak ikut ke Indonesia kan. Kemarin ketika Jepang menang 4-0 di GBK dia nggak ada ya. Ada Ogawa yang menggantikan dia di sektor depan, juga ada Kamada ya yang ada di sana. Kalau ada dia, bagus pemain ini, dan ini menjadi pilihan utama bagi pelatih mereka ya, Hajime Moriyasu, untuk bisa bermain. Jadi tidak akan mungkin dia akan memilih Indonesia seandainya ya, karena sejauh ini ya dari hasil pembicaraan saya dengan Pak Ketua Umum ya, itu baru oleh Romeni ya, yang akan diupayakan langsung dan sudah dipastikan oleh Pak Erick itu pada bulan Maret tanggal 20 dia tersedia bisa bermain melawan Australia. Jadi sekali lagi kubur jauh ya pembicaraan soal Ayase Ueda ini. Jadi nggak ada sebenarnya. Ya, jadi teman-teman, itu yang saya bisa klarifikasi biar teman-teman yang terus menanyakan kepada saya itu puas.